Dan sebenarnya bukan hanya pihak dari hype label saja, ini juga merupakan ketakutan bagi pemerintah Koreanya. Dengan mengeluarkan banyak sekali budget untuk aespa, mereka itu bakalan takut kalau modalnya itu nggak balik. Banyak dari penggemar yang mulai berteori bahwa Twice di sini akan dibubarkan. Blackpink menjadi penyelamat untuk YG Entertainment setelah menghadapi, bayangin guys, K-pop tanpa Blackpink. Annyeonghaseyo, Cengedel, Yusokim Emida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebe kaca dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak bebe kaca, keep acting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas mengenai ketakutan dari 4 agensi terbesar di Korea, mulai dari JYP, SM, YG Entertainment, hingga Hype Label. By the way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang ketakutan dari 4 agensi tersebut. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian itu pasti tahu ya, bahwa setiap orang, setiap perusahaan itu pasti memiliki kekuatan alias kelebihan dan juga kelemahan alias ketakutan. Sama dengan agensi ini, mereka juga punya ketakutan tersendiri loh. Dan biasanya ya, kelebihan mereka itu kerap kali menjadi ketakutan untuk mereka tersendiri. Kok bisa gitu ya? Ya udah langsung aja kita mulai dari agensi yang pertama, yaitu SM Entertainment. Nah, untuk SM Entertainment sendiri, banyak yang menilai bahwa SM Entertainment ini takut deh kayaknya. Dengan mengeluarkan banyak sekali budget untuk aespa, di setiap musik videonya, mereka itu bakalan takut kalau modalnya itu nggak balik. Guys, kalian itu pasti tahu ya bahwa aespa ini merupakan girl group dari SM Entertainment yang punya konsep sangat unik dan juga sangat berbeda dengan girl group yang lain. As you know, aespa ini menggabungkan konsep dunia asli dan juga virtual yang dipresentasikan melalui hadirnya karakter virtual dari masing-masing member. Dari setiap musik video, kita selalu disajikan MV yang sangat mewah. Dan tentu, untuk membuat MV semewah itu, pasti ngeluarin budget yang bener-bener gede banget. Loh, emang buat MV aespa itu ngabisin budget berapa sih, Kak? Untuk jumlah exactly-nya kita juga nggak tahu ya kan? Karena itu juga merupakan rahasia perusahaan yang tahu cuma mereka doang. Dan jarang banget ada perusahaan yang membocorkan berapa exactly pengeluaran mereka untuk setiap musik video. Tapi untuk aespa, aku yakin pengeluarannya itu pasti banyak banget, guys. Hal itu dikarenakan di setiap MV dari aespa selalu ada storyline yang merupakan episode kelanjutan dari MV sebelumnya. Selanjutnya ada juga tentang penggunaan teknologi. Salah satunya adalah efek CGI, dan agar terlihat lebih real tentu mereka di sini akan menyewa editor yang ahli, dan juga biaya untuk penyewaan editor tersebut sangatlah mahal. Kenapa aku bilang penyewaan editor itu sangat mahal? Karena aku juga punya teman-teman yang bekerja di bidang multimedia seperti itu. Kerja mereka adalah merekam dan juga mengedit sebuah video. Dan biasanya untuk menyewa jasa mereka itu membutuhkan biaya yang lumayan guys ya. Tergantung kalian juga sih maunya kayak gimana. Kalau kalian mau tingkat yang tinggi, of course biaya juga gede. Tapi kalau kalian yang mau biasa-biasa aja alias low quality, itu biasanya harganya lebih murah. Apalagi untuk SM Entertainment dengan hasil video sewah itu, pasti di sini mereka itu mengeluarkan budget yang super fantastis untuk menyewa editor dan juga teknologi yang ada, sehingga membuat MV aespa terlihat lebih real atau nyata. Dan yang sebenarnya guys ya, yang membuat MV aespa itu menjadi lebih mahal adalah bagaimana karakter virtual dari aespa dan juga Nevis. Dan setelah melihat MV CPC yang kemarin, aku juga ngelihat bahwa member aespa nanti berubah menjadi sosok animasi. Dan kalian tahu nggak guys, untuk pembuatan animasi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biayanya itu cukup mahal banget. Kenapa aku dapat tahu seperti ini? Karena aku pernah ngebaca seseorang di Quora, dia ini sudah menceritakan kenapa pembuatan animasi itu lebih mahal. Nah, Rangga di sana mengatakan bahwa sebelum animasi dibuat, tentu ada pembuatan konsep dan juga desain karakter terlebih dahulu. Desain ini juga seringkali harus diubah berkali-kali, padahal jumlah karakter itu ada banyak, dan banyak proses pembuatan animasi mengharuskan studio meminta bantuan ahli patung dan juga modeling untuk membuatkan model 3 dimensi dari karakternya. Bahkan animasi 2D sekaligus harus bisa digambar secara 3D. Dan untuk aespa, example-nya dapat kalian lihat pada karakter dari Nevis, yang mana karakter dari Nevis ini diciptakan desainnya oleh Kasita Wonowijoyo yang merupakan orang yang berasal dari Indonesia. Selain karakter harus didesain dengan matang, desain ini juga harus sesuai dengan desain background. Gaya animasi karakter dan juga background harus sesuai agar keduanya tampak menyatu nih guys. Dan dahulu sebelum animasi dibuat itu kan ada storyboard. Nah, semacam komik yang menjadi guideline cerita. Dan sekarang masih ada tapi sudah menggunakan CGI. Jadi animasinya yang kasar dibuat dulu sebelum animasi yang sebenarnya dibuat. Nanti masih ada juga tahap rendering yang memakan waktu sangat lama, dan juga sokongan komputer yang mumpuni. Apalagi jika CGI dirender dalam 4K bisa mencapai 33 jam per frame. Lalu ada juga yang menjadi pengisi suara, dan hal inilah yang membuat kenapa harga animasi itu menjadi mahal. Gak hanya tentang animasi saja, tapi kalian juga pasti ngelihat bahwa member aespa di sini menggunakan outfit. Dan outfit yang dikenakan oleh aespa ini itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Outfitnya itu ngabisin biaya yang sangat mahal banget guys, karena biasanya outfit yang dipakai oleh aespa ini bermerek.
Bahkan aku pernah ngelihat di MV yang Black Mamba, outfit yang dikenakan oleh Winter dan juga aksesorisnya itu ngabisin uang lebih dari 50 juta rupiah gitu. Honestly ya guys, aku banyak melihat MV-MV K-pop yang menghabiskan budget yang besar untuk MV-nya, tapi aku jamin sih untuk aespa kayaknya mereka itu lebih mahal karena di sini ada animasi. Animasi itu yang ngebuat MV aespa itu menjadi lebih mahal dari yang lain. Nah Cinggu, dengan budget super fantastis, banyak yang merasa bahwa ini juga menjadi kekhawatiran agensi, apakah modal mereka bakalan balik. Untuk permulaan aku rasa nggak ada apa-apa sih, kalau seandainya nggak balik modal ya. Karena banyak loh guys agensi yang berinvestasi pada sebuah MV K-pop. Semakin bagus MV dan juga lagunya, maka yang tertarik sama grupnya juga bakalan banyak, sehingga banyak menjadi penggemar mereka. Apalagi untuk SM Entertainment, Isuman sendiri juga mengatakan bahwa aespa adalah grup impiannya, dikarenakan memproyeksikan masa depan. Secara logika, karena ini juga sudah menjadi grup impian Isuman sejak lama gitu ya kan, pasti di sini Isuman juga telah menyiapkan rencana sematang mungkin, dan dia juga sudah tahu resiko apa yang akan dihadapi, mulai dari kritik masyarakat sampai modal yang dikeluarkan di sini pasti bakalan fantastis banget. Jadi aku rasa bukan ketakutan deh dari SM Entertainment. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke agensi yang kedua, yaitu JYP Entertainment. Untuk JYP Entertainment sendiri, kata-kata mereka adalah Twice yang mungkin bakalan mengikuti jejak-jejak Sun Benimnya, mulai dari Miss A hingga Wonder Girls. Seperti yang kalian tahu bahwa saat habis masa kontraknya, baik Miss A dan juga Wonder Girls itu tidak memperpanjang kontraknya bersama dengan agensi JYP Entertainment dan juga memutuskan untuk bubar. Nah, banyak yang takut bahwa Twice juga akan mengikuti jejak mereka. Dan bagi JYP Entertainment, Twice merupakan sumber penghasilan utama mereka. Bukan tanpa sebab hal itu dikatakan, karena kalau kalian lihat dari laporan pada kuartal pertama tahun 2021, Twice ini menjadi artis terlaris dari JYP Entertainment dengan total penjualan album mencapai 630.942 album terjual. Jadi dikarenakan menjadi sumber penghasilan utama, tentu kehilangan Twice bukanlah masalah yang kecil untuk JYP Entertainment. Dan kalau kita berbicara mengenai masa kontrak dari Twice itu akan berakhir tahun depan, oke? Di tahun 2022. Dan kita juga tidak tahu apakah Twice ini akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Nah, setelah melihat bagaimana MV dari The Feels kemarin, banyak dari penggemar yang mulai berteori bahwa Twice di sini akan dibubarkan kayak gitu. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena di sini mereka melihat ada koreografi di saat membernya memakai mahkota gitu ya kan. Nah, seperti yang tahu bahwa mahkota ini merupakan sebuah perlambangan dari kekuasaan, dan khususnya untuk Twice, mereka ini ibarat ratu di JYP Entertainment. Jadi setelah mereka melepaskan mahkota itu dan juga membuat mahkotanya menghilang, ini yang membuat orang-orang itu berpikir bahwa sepertinya mahkota yang dahulunya pada Twice itu akan diturunkan ke penerusnya, dan yang akan menjadi penerus dari Twice sendiri adalah ITZY. Karena di setiap koreografi dari ITZY mereka itu selalu membentuk mahkota gitu loh guys. Nah, jadi dikarenakan ITZY selalu membentuk mahkota, banyak sekali yang berpikir bahwa sepertinya di sini Twice itu telah menyerahkan kekuasaannya kepada ITZY, alias meneruskan title ratu dari JYP Entertainment kepada adiknya sendiri gitu guys. Jadi teorinya itu samalah gitu kayak dalam film-film atau drama kerajaan, yang mana biasanya raja atau ratu kan nggak selamanya menjadi raja dan juga ratu. Pada akhirnya atau di saat waktu yang tepat, mereka ini akan menyerahkan tahta mereka kepada penerusnya. Sekali lagi, ini tuh adalah teori dari MP. Kalau kalian percaya silahkan, kalau kalian juga tidak percaya dengan yang lain juga nggak apa-apa. Selain itu ada juga netizen atau penggemar yang berteori bahwa sebenarnya Twice ini tidak akan dibubarkan, alias mereka itu akan memperpanjang kontraknya bersama dengan agensi. Tapi mungkin di sini akan ada member yang akan keluar dari Twice. Salah satu member yang digadang-gadang bakalan tidak memperpanjang kontraknya bersama dengan Twice adalah Jonghyun. Seperti yang kalian tahu bahwa Jonghyun itu mengalami masalah kesehatan mental gitu ya kan. Jadi dikarenakan hal itu mungkin saja Jonghyun ini tidak memperpanjang kontraknya bersama dengan agensi. Lalu Mina juga disebutkan bakalan tidak memperpanjang kontrak dengan alasan yang sama dengan Jonghyun, dan juga ada beberapa member dari Twice lain juga disebutkan mereka ini akan meninggalkan Twice dengan berbagai alasan. Nah, kalau kalian sendiri gimana tentang hal yang satu ini juga? Langsung aja komen di kolom komentar. Tapi setahu aku kayaknya Twice ini bakalan memperpanjang kontrak. Kalau kita lihat Twice ini juga berbeda dari grup yang lain, dari grup JYP yang lain maksudku. Sejak awal berkarir mereka ini tidak dipromosikan secara solo. Beda kan dengan Miss A dan juga Wonder Girls. Jadi mereka itu juga kayak dipromosikan secara solo gitu. Untuk Twice beda, mereka itu tidak dipromosikan secara solo. Dan bahkan untuk kerjasama dengan brand-brand tertentu, semua member itu harus dikontrak oleh sebuah brand. Jadi nggak boleh brand ini ngajakin satu doang, tapi harus semua membernya dikontrak oleh brand tersebut. Jadi dengan hal ini, JYP Entertainment itu dapat membuat popularitas dari Twice itu nggak jomplang,
popularitas dari mereka itu kayak setara gitu loh guys. Dan ini juga ngebuat para member dari Twice itu bakalan fokus kepada grup ketimbang fokus pada kegiatan solonya sendiri. Dan seperti yang kalian lihat juga, JYP Entertainment itu lagi gencar-gencarnya mempromosikan Twice di kancah internasional. Mereka juga sudah mulai merilis album dalam bahasa Inggris. Jadi ini juga merupakan sebuah gerakan dari JYP Entertainment untuk memperluas jangkauan dari Twice. Jadi dengan hal ini aku sih dapat berpikir bahwa mereka kayaknya akan memperpanjang kontrak deh di agensi tersebut. Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Langsung saja komen di kolom komentar. Tapi Cinggu, biasanya apa yang dilakukan oleh JYP Entertainment ini dapat juga membuat para membernya menjadi terkekang. Kayak gitu nggak sih? Kalau kita ngelihat Sunbae-nimnya yaitu GOT7, mereka juga tidak diberikan project solo seperti itu. Dan ini juga membuat mereka kebebasannya itu untuk berkarya kayak terganggu gitu alias terkekang gitu guys. Jadi ini yang membuat mereka juga tidak betah berada di agensi tersebut. Gitu sih menurut pandangan aku. Dan sekarang kita akan masuk ke agensi yang ketiga, yaitu YG Entertainment. Nah, untuk YG Entertainment sendiri, ketakutan terbesar mereka adalah sama dengan JYP Entertainment, yaitu Blackpink tidak memperpanjang kontrak mereka di agensi tersebut. Kalau Twice kan akhir kontraknya adalah di tahun 2022. Beda kalau Blackpink itu di tahun 2023 guys. Dan Blackpink ini juga merupakan girl group teratas untuk saat ini. Mereka juga tak hanya besar di Korea Selatan ataupun Asia, namun juga sudah mendunia. Bahkan mereka juga menjadi grup di mana membernya memiliki popularitas yang besar di dunia hingga digait brand ternama dan juga termahal di dunia. Dengan kepopularitasan yang besar, tak herannya kalau Blackpink ini menjadi sumber utama penghasilan dari agensi tersebut. Kalian perlu bukti? Oke, kita bisa flashback ke tahun 2019. Kalian pasti tahu bahwa di tahun 2019 itu menjadi masa terkelam untuk YG Entertainment. Dan di tahun itu, Blackpink menjadi penyelamat untuk YG Entertainment setelah menghadapi berbagai problema yang menyebabkan kerugian besar hingga penurunan saham sebesar 14,10% dalam sehari. Perkiraan kerugian lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau 1,4 triliun rupiah. Dan nilai saham yang bahkan anjlok hingga lebih dari 25% pada saat itu. Hingga pada akhirnya Blackpink ini comeback dan juga saham dari YG Entertainment mengalami kenaikan harga saham sebesar 2,10%. Mungkin angka itu dianggap tidak besar, cuma 2%. Tapi kalian tahu nggak, perubahan sekecil ini dalam harga sahamnya itu dapat membuat perbedaan yang besar loh guys. Dan untuk informasi saja, kenaikan harga saham dari YG Entertainment itu terjadi di saat mereka itu baru mengumumkan Blackpink ini akan melakukan comeback dengan Kill This Love. Belum di saat Blackpink ini sudah melakukan comeback. Tapi pada saat itu hanya pengumuman Blackpink ini akan melakukan comeback. Ini membuktikan bahwa impact dari Blackpink itu emang besar banget guys. Oleh karena itulah banyak yang menduga bahwa ketakutan utama dari YG adalah Blackpink yang tidak memperpanjang kontraknya dan juga memilih jalan masing-masing. Apalagi seperti yang kalian tahu, setiap membernya populer dan juga bahkan sukses di bidang masing-masing. Namun menurut rumor yang beredar di kalangan penggemar, aku sempat baca di grup, katanya Blackpink ini akan memperpanjang kontrak mereka. Honestly, aku juga berharap mereka itu kayak Big Bang yang dapat bertahan dan juga terus berkarya. Bayangin guys, K-pop tanpa Blackpink kayak kurang banget gitu loh. Kayak nggak ada something yang boom banget lah. Jadi aku berharap semoga mereka ini dapat terus bersama-sama dan juga melanjutkan kontraknya di YG Entertainment. Dan untuk terakhir, kita akan membahas mengenai ketakutan dari hype labels. Untuk hype label sendiri, banyak netizen yang berpendapat bahwa ketakutan utamanya adalah BTS yang menjalani wajib militer. Dan sebenarnya bukan hanya pihak dari hype label saja, tapi banyak netizen atau penggemar juga berpendapat bahwa ini juga merupakan ketakutan bagi pemerintah Koreanya. Kenapa dapat seperti itu? Ada alasannya guys. Bagi HYBE sendiri, BTS merupakan sumber penghasilan terbesar mereka, mulai dari konten, kerjasama dengan brand ternama, hingga penjualan album. Contohnya ya, pada kuartal pertama di tahun 2021 ini, penjualan album dari HYBE itu mencapai 5.862.156 kopi, di mana sublabel dari Big Hit Music telah menjual album paling banyak dengan total 3.383.310 kopi. Meskipun BTS tidak merilis album Korea di tahun ini, lebih dari 2.403.862 album telah terjual. Sebagian dari penjualan tersebut berasal dari album B yang dirilis pada November 2020 dan telah menjual 970.197 album kopi untuk paruh pertama tahun ini. Dan gak hanya untuk agensinya saja, tapi kesuksesan dari BTS ini juga merembet ke Korea Selatannya juga. For the example, pada tahun lalu dengan single Dynamite, Pusat Penelitian Industri Budaya dari Institut Kebudayaan dan juga Pariwisata Korea membagikan analisis mereka terhadap penjualan Big Hit Entertainment, pernyataan input-output Bank of Korea, statistik bea cukai, impor dan juga ekspor perdagangan layanan bea cukai Korea, dan juga volume penelusuran tren di Google. Dari Dynamite, penjualan dari segala aspek tersebut telah mencapai 245,7 miliar won atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Untuk peningkatan ekspor barang dagangan terkait kosmetik, makanan,
dan juga pakaian diperkirakan mencapai sekitar 371,7 miliar won atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Lalu efek pemicu produksi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 1,2 triliun won atau sekitar 14,9 triliun rupiah. Efek dorongan nilai tambah juga diperkirakan bernilai 480,1 miliar won atau sekitar 5,96 triliun rupiah, serta efek yang mendorong pekerjaan diperkirakan 7.928 orang. Jadi dikarenakan menjadi sumber penghasilan utama untuk agensi dan juga bahkan punya impact untuk ekonomi Korea sendiri, nggak heran kalau banyak yang menyebutkan bahwa pemerintah Korea dan juga agensinya itu bakalan ketakutan di saat BTS ini menjalani wajib militer. Dan kalian tahu nggak guys, pada tanggal 1 Desember tahun 2020 yang lalu, Parlemen dari Korea Selatan mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan bintang pop seperti BTS ini dapat menunda wajib militer mereka. Undang-undang tersebut juga mengizinkan pengecualian khusus untuk artis, atlet, dan musisi papan atas. Misal nih, mereka yang telah memenangkan kompetisi musik klasik tidak untuk bintang K-pop papan atas. Namun undang-undang yang direvisi sekarang memungkinkan pengecualian bagi mereka yang unggul dalam budaya dan seni populer. So, gimana menurut pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Nah, Cinggu itu adalah ketakutan dari 4 agensi terbesar di Korea Selatan. Kalau kalian sendiri, apakah itu emang ketakutan mereka atau sebenarnya mereka ini punya ketakutan lain? Langsung aja komen dong. Apa-apa aja nih ketakutan dari mereka menurut pemikiran kalian. Sekian aja untuk hari ini, aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Sekali lagi thank you atas attentionnya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.